Sosro ini merupakan perusahaan minuman yang dikenal sebagai pelopor teh siap minum dalam kemasan Indonesia. Perusahaan ini berasal dari usaha keluarga Sosrojoyo di Sulawesi, Jawa Tengah pada tahun 1940 dengan produk teh cap botol. Seiring perkembangan usaha, pada tahun 1969, Sosro ini mulai memperkenalkan teh siap minum dalam botol kaca kepada masyarakat. Kemudian pada 1974 berdirilah PT Sinar Sosro dengan pabrik pertamanya di Cakung, Jakarta. PT Sinar Sosro ini memiliki slogan aslinya teh yang mencerminkan komitmen perusahaan dalam menghadirkan produk teh berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Beberapa produk yang dimiliki PT Sinar Sosro ini antara lain adalah teh botol Sosro sebagai produk unggulan Fruit Teh Sosro, Espresso Teh, Kutriti, Soisa, dan Joy Tea. Dengan berbagai inovasi produknya, PT Sinar Sosro ini terus menjadi salah satu perusahaan minuman terkemuka di Indonesia. Baik, cuman gitu aja. Selanjutnya untuk Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis merek teh botol Sosro. Yang pertama ada identitas merek. Nah, teh botol Sosro adalah minuman teh siap minum yang diproduksi oleh PT Sinar Sosro. Produk ini dikenal luas oleh masyarakat karena memiliki rasa teh melati yang khas dan menjadi salah satu merek teh yang populer di Indonesia. Yang kedua ada logo, slogan, dan kemasan. Nah, teh botol Sosro memiliki logo yang mudah dikenal oleh konsumen. Selain itu, slogannya, apapun makanannya, minumnya teh botol Sosro itu sangat mudah diingat dan menunjukkan bahwa minuman ini cocok dinikmati bersama berbagai makanan. Nah, bentuk botolnya yang unik juga menjadi ciri khas yang membedakannya dari produk lain. Yang ketiga yaitu positioning merek. Nah, teh botol Sosro dikenal sebagai minuman teh siap minum yang menawarkan rasa teh yang otentik dalam kemasan botol di Indonesia. Merek ini berhasil menjadi salah satu pilihan utama konsumen. Nah, yang keempat, yang terakhir itu ada keunggulan merek. Beberapa keunggulan teh botol Sosro yaitu antara lainnya itu mereknya yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat, nah memiliki rasa yang khas dan tetap menjadi kualitasnya mudah ditemukan karena tersedia di banyak tempat dan memiliki banyak pelanggan setia yang terus memilih produk ini. Teh botol Sosro berhasil menciptakan citra merek yang kuat melalui rasa yang khas, slogan yang mudah diingat, kemasan yang unik, dan kualitasnya yang konsisten. Nah, hal ini membuat teh botol Sosro tetap menjadi salah satu merek minuman teh favorit masyarakat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Vika Melia. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih periklanan teh botol Sosro. Di sini teh botol Sosro terkenal karena iklan sederhana tapi sangat mudah diingat. Strategi utamanya adalah mengaitkan produk dengan aktivitas makanan. Slogan yang paling terkenal adalah apapun makanannya, minumannya teh botol Sosro, yang digunakan untuk memperkuat posisi teh botol Sosro sebagai minuman pendamping segala jenis makanan. Selain iklan TV, Sosro juga melakukan promosi sejak awal melalui strategi cicip rasa, yaitu membagikan teh gratis kepada masyarakat agar mereka mencoba produknya. Strategi ini membantu memperkenalkan merek kepada konsumen Indonesia. Beberapa ciri periklanan teh botol Sosro: yang pertama, menguatkan slogan yang mudah diingat. Yang kedua, menampilkan suasana makanan bersama keluarga atau teman. Yang ketiga, menonjolkan kesegaran dan rasa teh melati khas Sosro. Yang keempat, menggunakan unsur budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Bahkan, slogan apapun makanannya, minumannya teh botol Sosro sering sekali disebut masyarakat sebagai salah satu slogan iklan paling ikonik di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang promosi penjualan teh botol Sosro. Jadi, teh botol Sosro menjalankan promosi penjualan untuk mendorong pembelian jangka pendek dan meningkatkan loyalitas konsumen. Bentuk promosi yang dilakukan antara lain: 1. Program berhadiah dan undian berhadiah melalui kode unik yang dapat pada kemasan produk yang dapat ditukarkan atau diikutsertakan dalam program tertentu. Dan yang kedua ada pemberian diskon harga pada periode tertentu melalui minimarket, supermarket, dan berbagai saluran retail modern. Dan yang ketiga ada program bundling.
dan bonus produk, seperti pembelian beberapa produk dengan harga khusus atau tambahan produk gratis pada periode promosi tertentu. Dan yang keempat ada kegiatan sampling atau pembagian sampel produk pada acara pameran, pusat perbelanjaan, dan kegiatan promosi lainnya agar konsumen dapat mencoba produk secara langsung. Dan yang terakhir ada sponsorship, berbagai acara hiburan, olahraga, dan kegiatan masyarakat untuk meningkatkan eksposur merek dan mendorong pembelian. Dan melalui berbagai kegiatan promosi penjualan tersebut, Teh Botol Sosro berupaya meningkatkan minat pembeli konsumen dan juga mempertahankan pelanggan dan memperkuat posisi mereknya di pasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohyasir. Saya di sini menerangkan tentang pemasaran digital Teh Botol Sosro. Yang mana Teh Botol Sosro ini sukses masuk ke arah digital untuk menyasar anak-anak muda, terutama milenial dan Gen Z gitu. Dengan tetap mempertahankan slogannya, apapun makanannya, Teh Botol Sosro minumannya gitu. Dan mereka aktif untuk mempromosikannya Teh Botol Sosro tersebut di media sosial yang kekinian sekarang gitu. Dan dia mengikuti tren. Dia menggunakan Instagram, TikTok, Twitter untuk membagikan konten visual, meme lucu, dan mengikuti tren yang sedang ramai yang di kalangan anak muda sekarang. Yang kedua, menggandeng influencer. Dia menggunakan food vlogger atau influencer untuk direview minuman tersebut agar nantinya view-nya bisa menaik dan bisa dijadikan patokan agar minuman tersebut bisa viral dan bisa disukai banyak orang. Yang ketiga itu jualan online. Jadi Teh Botol Sosro ini juga mengandalkan e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Dia menggunakan itu untuk memasarkan, untuk mengikuti zaman sekarang gitu. Yang keempat itu kolaborasi lintas produk atau branding agar viral. Mereka sering berkolaborasi dengan merek lokal untuk menggandeng produk-produknya dan dibaring dengan Teh Botol Sosro gitu. Yang kelima itu promosi lewat cerita, storytelling, itu membuat video-video pendek, iklan di YouTube untuk mengangkat tema nostalgia masa kecil. Karena ini kan Teh Botol Sosro ini produk lama ya, ataupun merek yang sudah terkenal, tapi sekarang kan mulai redup. Ini storytelling ini, Teh Botol Sosro mengangkat storytelling ini, membuat video pendek di iklan dan di YouTube untuk menostalgia masa-masa kecil dengan minuman-minuman Teh Botol Sosro ini, dengan memancing sensasi emosional pembeli. Jadi kesimpulannya, Teh Sosro ini berhasil membuktikan bahwa merek jadul tetap bisa eksis dan disukai anak muda asalkan mau beradaptasi dengan tren digital sekarang gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang presentator sebelumnya, yaitu saya di sini menjelaskan tentang hubungan masyarakat atau public relationship dari brand yang saya review oleh kelompok kami yang saya review, maaf, yaitu Teh Botol Sosro. Nah, gimana hubungan masyarakat atau public relationship merupakan kegiatan perusahaan untuk membangun dan menjaga hubungan baik dengan masyarakat sekitar, konsumen, media, pemerintah, serta berbagai pihak yang berkepentingan. Dan di sini pada produk Teh Botol Sosro, hubungan masyarakat berperan penting dalam menciptakan citra merek yang positif dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi, di sini Teh Botol Sosro menjalankan berbagai kegiatan hubungan masyarakat melalui kampanye promosi, sponsor acara, dan kegiatan sosial serta komunikasi yang aktif dengan masyarakat. Nah, perusahaan sering mendukung kegiatan budaya olahraga, pendidikan, dan acara hiburan yang diadakan banyak masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Teh Botol Sosro dapat mengenalkan produknya sekaligus mempererat hubungan dengan konsumen. Jadi selain itu, Teh Botol Sosro juga memanfaatkan media massa dengan media sosial untuk menyampaikan informasi mengenai produk, program perusahaan, dan serta berbagai kegiatan sosial yang dilakukan untuk membantu perusahaan menjaga reputasi dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, di sini dalam bidang ini tanggung jawab sosial perusahaan Teh Botol Sosro terutamanya turut berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kegiatan tersebut menunjukkan komitmen perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan saja, tetapi berorientasi pada keuntungan juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat.
Dengan menjalankan ini, hubungan masyarakat yang baik Teh Botol Sosro berhasil mempertahankan citra sebagai salah satu merek minuman teh terpercaya yang ada di dekat masyarakat Indonesia. Hubungan yang harmonis dengan berbagai pihak menjadi salah satu faktor penting dalam keberhasilan Teh Botol Sosro dalam melanjutkan inovasi di kemudian hari. Sekian dari saya Hilmi Al-Furqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Muhammad Zaimul Umam akan menjelaskan mengenai strategi EMC. Nah, secara sederhana, EMC adalah strategi untuk membuat seluruh saluran komunikasi, mulai dari iklan televisi, billboard, media sosial, hingga kegiatan sosial itu bertujuan hanya satu, yaitu menyampaikan pesan merek yang keren dan konsisten ke kepala konsumen. PT Sinar Sosro itu menerapkan ini semua dengan sangat baik. Contoh paling nyata adalah konsistensi. Pesan utama mereka, perubahan tagline dari apapun makna makanannya menjadi apapun momennya. Tidak hanya berhenti di kemasan, pesan ini diterjemahkan ulang ke semua lini. Di TV mereka menampilkan kebersamaan keluarga, di Instagram mereka membuat konten kreatif untuk anak muda, dan di billboard mereka menampilkan momen buka puasa. Semua menggaungkan kata yang sama, momen. Implementasi EMC yang paling canggih adalah kolaborasi mereka dengan Dentsu House Brand Jeans. Ini adalah bentuk integrasi lintas perangkat yang luar biasa. Bayangkan, iklan Teh Botol Sosro yang Anda tonton di TV pintar rumah Anda secara otomatis juga muncul di ponsel Anda pada waktu yang bersamaan. Hasilnya penjualan melonjak 12,7%, yang membuktikan bahwa sinergi saluran ini sangat efektif. Nah, selain itu, Sosro juga pandai menyelaraskan iklan out of home dengan momen digital. Saat Ramadan, billboard mereka di Jakarta berubah visual tepat saat azan maghrib. Gelas kosong menjadi penuh es teh. Pada saat yang sama, di media sosial mereka menggelar kampanye program THR dengan melibatkan key opinion leader. Jadi, konsumen yang melibatkan billboard di jalan saat membuka HP akan mendapatkan narasi yang saling menguatkan. Pada intinya, PT Sinar Sosro membuktikan bahwa EMC bukan hanya tentang menggunakan banyak media, akan tetapi tentang bagaimana membuat semua media itu bersatu, berjalan beriringan dengan pesan apapun momennya. Sebagai konduktornya, mereka berhasil menciptakan pengalaman merek yang tak terpisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah sebagai presentator terakhir pada pelaporan mini research yang kami lakukan, yaitu tentang bagaimana Teh Botol Sosro melakukan komunikasi pemasaran terhadap brand yang mereka miliki. Nah, bagian saya adalah yaitu menyimpulkan dari penjelasan teman-teman sebelumnya. Di sini saya sampai pada kesimpulan bahwasannya brand ini memiliki kelebihan. Yang pertama, mereka ini memiliki citra yang kuat. Brand yang kuat dengan lini apapun makanannya, Teh Botol Sosro minumnya. Akan tapi citra ini hanya melekat pada generasi milenial ke atas, tidak dengan generasi muda yang ada saat ini. Nah, bagi kami itu kurang familiar, jadi solusi dari kami yaitu dengan semakin membuat konten-konten yang menarik. Tentunya tidak perlu rebranding ulang. Karena apa? Karena itu sudah cukup, menurut kami itu sudah cukup bagus dan telah berhasil di generasi sebelumnya. Akan tapi mungkin dari pemasarannya saja kurang masuk ke dalam ranah digital. Jika Teh Botol Sosro konsisten membuat konten-konten yang menarik, maka mungkin brand tersebut, lini tersebut akan kembali melekat pada generasi-generasi muda yang ada saat ini. Nah, juga karena banyaknya pesaing juga, dan tergantikan oleh banyak brand-brand lainnya. Oleh karena itu, Teh Botol Sosro perlu melakukan hal yang sebelumnya kami sarankan, yaitu membuat konten-konten yang cukup menarik bagi generasi saat ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.